Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi Sobat SH. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. SH News, SH FM Radio kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama saya Husni Faiza, sejumlah informasi akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Sobat SH, informasi kali ini datang dari dunia budaya. Husni akan membahas tentang kesenian yang berasal dari Mojokerto, yakni kesenian bantengan. Bantengan adalah seni pertunjukan tari tradisional rakyat yang mulai berkembang pesat pada tahun 1960-an. Tarian bantengan dikembangkan dari kesenian kebo-keboan asal Ponorogo. Oleh karenanya, tanduk pada bantengan sebelum tahun 2000 masih menyerupai tanduk kerbau pada kesenian kebo-keboan. Seiring berjalannya waktu, kesenian bantengan menggunakan tanduk banteng. Kain pada bantengan biasanya didominasi warna hitam yang bertepi merah seperti pakaian adat Ponorogo, Panadon. Kesenian bantengan dilakukan oleh sebagian besar penduduk di pinggiran kota di daerah lereng pegunungan. Kesenian ini biasanya dimainkan oleh dua orang. Orang pertama berperan sebagai kaki depan sekaligus pemegang kepala bantengan dan pengontrol tari bantengan. Sedangkan orang kedua berperan sebagai kaki belakang dan bertugas sebagai ekor bantengan. Dua orang tersebut biasanya dimainkan oleh dua laki-laki. Kostum biasanya digunakan untuk tari bantengan terbuat dari kain hitam dan topeng berbentuk kepala banteng yang terbuat dari kayu. Selain itu, kepala banteng juga dilengkapi tanduk asli kerbau atau banteng. Tarian bantengan diiringi alunan musik khas bantengan, diantaranya gong, kendang, dan lain-lain. Bagian depan sebagai kepala akan mengalami kesurupan, sehingga orang di belakangnya juga akan mengalami hal serupa. Bantengan mengalami kesurupan karena dipicu irengan atau abangan. Seperti diketahui, irengan merupakan laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam, sedangkan abangan merujuk pada laki-laki yang mengenakan pakaian serba merah. Selain itu, bantengan juga kerap kali diiringi macanan. Peran macanan untuk membantu bantengan kesurupan serta menahannya apabila kesurupan dinilai terlalu brutal. Kostum macanan terbuat dari kain berwarna kuning belang oranye. Macanan juga diperankan oleh seorang laki-laki. Sobat SH, informasi tadi sebagai penghujung acara kita pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat SH, semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan Sobat SH. Husni pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi pendengar SH News, SHFM Radio kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama saya Sabrina, sejumlah informasi akan menemani pagi Anda selama beberapa menit ke depan dengan selingan lagu-lagu pop Indonesia. Sobat SH, informasi pagi ini untuk Anda datang dari dunia kebudayaan Indonesia. Sebuah kampung di Cianjur ini jadi contoh indahnya hidup bertoleransi. Baik warga beragama Islam maupun Kristen hidup rukun dan harmonis. Apa sih rahasianya? Di Kampung Palalangon, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, toleransi tidak sekadar kata indah saja, tetapi sudah menjadi sebuah budaya yang sudah terbentuk secara alami di antara warga. Warga dari dua agama berbeda, yakni Islam dan Kristen, hidup rukun berdampingan di kampung ini. Gereja dan masjid berdiri berdekatan. Umat beragama pun menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa ada rasa kekhawatiran. Sesekali, bunyi lonceng bertanda panggilan ibadah untuk umat Kristiani beriringan dengan lantunan suara adzan sebagai panggilan untuk ibadah sholat bagi umat Muslim di Kampung Palalangon. Komunitas warga beragama Kristen di Kampung Palalangon ternyata
punya sejarah panjang. Mereka sudah ada sejak tahun 1902. Itu artinya mereka sudah 121 tahun mendiami kampung tersebut. Menurutnya, umat Kristiani di Kampung Palalangon menjunjung tinggi toleransi dalam bermasyarakat. Bahkan, kerap dilakukan ruang perjumpaan dengan umat beragama lain. Tokoh Muslim sekaligus pimpinan pesantren dan Masjid Nurul Hidayah Palalangon, Ustadz Ismail Soleh, membenarkan toleransi di kalangan masyarakat Palalangon. Masyarakat tidak lagi sekedar toleran, tetapi juga moderat, menjadikan perbedaan sebagai sesuatu keindahan. Menurut Kepala Desa Kertajaya, masyarakat Desa Kertajaya, terutama Kampung Palalangon, sudah tak perlu lagi diajari terkait toleransi, sebab mereka sudah toleran sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu tadi berita yang dapat kami sampaikan. Setelah ini ada berita-berita lagi yang akan nanti disampaikan oleh rekan saya. Selamat malam dan sampai jumpa. Jakarta, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah memberikan bantuan gendang penca atau patingtung kepada 20 paguron di Kabupaten Serang. Menurutnya hal ini merupakan komitmen untuk kemajuan budaya silat di Kabupaten Serang. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada para pimpinan perguruan atau paguron silat di Pendopo Bupati Serang, Jumat 8 Desember. Tatu menilai silat bukan sekedar budaya di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Serang, namun juga menjadi sarana untuk memperkuat karakter generasi muda. Pencaksilat merupakan budaya asli yang mampu menumbuhkan karakter bangsa yang kuat dan tangguh. Watak tersebut dibutuhkan bangsa Indonesia, terutama pada era modern saat ini, untuk menghalau berbagai terpaan negatif yang muncul dalam berbagai segi kehidupan. Apalagi Banten terkenal dengan para pendekar silat atau jawara, ujar Tatu dalam keterangan tertulis Rabu, 13 Desember 2023. Ratu Tatu berharap bantuan alat musik ini dapat memberikan semangat kepada para pelaku kesenian untuk terus berkarya dan terus melestarikan kesenian tradisional, khususnya pencaksilat. Pada tahun 2021, Pemkab Serang telah memberikan 30 alat kesenian kepada paguron. Jadi total bantuan alat kesenian yang telah diberikan sebanyak 50 alat kesenian. Saya berharap bantuan ini bisa memberikan semangat berkarya dan terus melestarikan kesenian tradisional, terutama pencaksilat tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugraha Jaya, menambahkan bantuan alat musik gendang ini sebagai pendukung kegiatan silat. Menurutnya, saat ini banyak paguron yang perlu dibantu, terutama dalam memperbaharui alat musik gendang. Masing-masing paguron menerima satu set gendang. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan juga memang Ibu Bupati pernah melakukan peninjauan ke paguron, ujar Asep. Tahun 2021, Ibu Bupati memberikan bantuan kepada 30 paguron. Tahun 2022 off karena anggaran masih terdampak COVID-19. Tahun 2023 ini kembali memberikan 20 gendang kepada 20 paguron, sambungnya. Asep mengungkapkan baru 50 paguron yang dibantu dari total 373 paguron di Kabupaten Serang. Masih banyak anggaran yang harus disiapkan, nanti bisa didorong dana sosial perusahaan untuk memberikan juga bantuan serupa, pungkasnya. For the